Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, siswa SMK Negeri 11 Jakarta dan dari kelas 12 BDP 1. Di sini kami akan memaparkan materi tentang iklan online dari pelajaran bisnis online. Sebelumnya, kita perkenalan dulu ya. Di sini ada 5 cogan sama 1 Cecen. Oke, semua jadi di sini anggota kami yang pertama namanya Ocit. Lalu yang kedua ada Malvin, yang ketiga ada Fatih, keempat Rizky, dan terakhir Afifah. Yuk simak videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Enjoy for watching. Iklan online. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu iklan online? Jadi, iklan online itu ialah kegiatan memasang iklan di dunia maya atau online dengan tujuan untuk menawarkan produk atau jasa yang kita punya. Seperti kita saat nonton YouTube, nah pasti kan ada iklan sebelum videonya. Nah, itu adalah salah satu contoh iklan online. Media iklan online. Media iklan online itu merupakan sarana atau tempat untuk kita memasarkan produk atau jasa yang kita punya, entah di aplikasi, web, atau blog. Nah, sebagai contohnya itu ada Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah tujuan dari iklan online. Nah, di sini tujuan iklan online yang pertama itu adalah untuk menginformasikan ke konsumen tentang merek atau produk terbaru dari bisnis kita. Selain itu, memberitahukan kepada mereka tentang berbagai fitur dan juga manfaat dari merek tersebut, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Nah, yang kedua, itu ada membangun kesadaran awareness merek, membuat konsumen sadar akan sebuah merek atau produk merupakan tujuan jangka panjang yang penting bagi setiap pemasar. Setelah konsumen tahu tentang merek atau produk, langkah selanjutnya adalah mendapatkan kepercayaan konsumen. Semakin baik merek atau produk dikenal oleh konsumen, semakin mudah produk dan jasa dijual. Yang ketiga yaitu menjangkau pelanggan baru dan menciptakan permintaan konsumen. Nah, di sini terdapat 3 langkah dalam menciptakan permintaan konsumen, yaitu yang pertama menginformasikan, kedua membujuk, dan ketiga mengingatkan. Iklan harus dapat meyakinkan konsumen tentang apa yang mereka butuhkan dan mengapa mereka membutuhkan. Yang keempat yaitu mempersuasi atau memujuk konsumen untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Iklan online dapat mengubah konsumen potensial menjadi konsumen yang sebenarnya dan langsung melakukan tindakan pembelian produk terhadap iklan yang ditawarkan. Segala aktivitas konsumen dapat dilacak secara akurat dan diukur keberhasilannya. Begitu pula dengan target pengiklanan. Di sini yang kelima yaitu membangun loyalitas konsumen. Nah, setelah konsumen menyadari dan membutuhkan suatu produk, maka mereka perlu tahu bagaimana cara memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Kemudian selanjutnya ada contoh dari iklan online. Apa saja sih contoh-contoh dari iklan online? Yuk, langsung saja kita bahas. Di sini contoh pertama dalam iklan online yaitu adalah iklan pop-up. Pop-up adalah jenis iklan yang menampilkan konten promosi dalam sebuah jendela browser baru yang muncul ketika kita sedang mengakses sebuah laman situs yang memiliki script pop-up di dalamnya. Iklan pop-up juga kerap disebut sebagai pop-under. Iklan jenis ini bersifat memaksa user untuk melihat konten iklan tanpa harus melakukan klik manual. Tak heran jika iklan jenis ini dianggap mengganggu dan kurang disukai pengguna. Kemudian contoh kedua yaitu Google AdSense. Google AdSense adalah layanan perikanan terbesar milik Google yang memungkinkan penerbit untuk menampilkan iklan dan menghasilkan uang. Hingga saat ini, hampir semua website dan blog yang ada di internet selalu menggunakan layanan Google AdSense. Google menawarkan beragam opsi variasi iklan. Pada dasarnya, jenis iklan Google AdSense terbagi jadi beberapa, yakni iklan gambar, teks, iklan shopping, video, dan promosi aplikasi. Yang ketiga yaitu ada pay-per-click atau PPC, yaitu sebuah metode kerjasama periklanan di internet yang berarti pemilik situs akan dibayar atas setiap klik dari pengunjung situs pada link iklan yang terpasang di situs web atau blog miliknya. Dengan menggunakan PPC, kita bisa memaksimalkan trafik
website diantaranya yaitu target customer yang lebih tepat, budget yang lebih terkontrol, return on investment atau ROI yang lebih besar dan berpengaruh baik untuk CEO. Kemudian yang keempat ada pay per action atau PPA. Adalah model pembayaran iklan digital di mana seorang publisher akan mendapatkan komisi ketika seorang user melakukan sesuatu action. Action tersebut dapat berupa mengisi formulir, mendaftar sesuatu, mendownload sebuah aplikasi, dan juga membeli produk. Dan yang terakhir adalah iklan yang muncul dalam media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi yang lainnya. Media sosial adalah sarana yang paling terbaik untuk meningkatkan profit dan juga brand awareness usaha kita. Untuk bisa tahu iklan medsos, mari kita lihat contoh pada iklan yang ditayangkan di YouTube sebelum video tersebut dimulai. Atau juga kita bisa melihat di snapgram Instagram saat kita menggulirkan untuk cerita ke selanjutnya. Biasanya di situ ada tulisan bersponsor. Dan kita diarahkan untuk mengunjungi profil tersebut. Saya akan menjelaskan jenis-jenis iklan online. 1. Direct advertising, yaitu di mana pemasang iklan dan pemilik media berhubungan langsung dan menandatangani kontrak untuk menampilkan iklan atau inisiatif promosi lain. Kedua, self-service advertising merupakan iklan yang dibuat sendiri oleh pengiklan, di mana pengiklan dalam melakukan pemilihan kata-kata dan editing gambar secara mandiri dan sesuai keinginan dan tempat yang disediakan. 3. Ads network adalah jaringan iklan yang menghubungkan antara pengiklan dengan pemilik website. 4. Contextual advertising adalah iklan yang ditampilkan pada website atau blog secara otomatis sesuai dengan konten yang relevan dengan iklan yang ditayangkan. Contohnya Google AdSense. 5. Social advertising merupakan iklan yang ditampilkan pada sosial media yang umumnya digunakan di masyarakat dengan menampilkan konten-konten yang dimoderasi sesuai dengan kebutuhan pengiklan. Contohnya Facebook Ads dan Instagram Ads. 6. Video advertising adalah iklan yang ditargetkan pada konten video yang akan disaksikan. Iklan sendiri ditayangkan sebelum, antara, atau akhir penayangan konten video. Contohnya YouTube Ads. Perbedaan iklan online dan iklan offline. Dari segi satu yaitu penggunaan media. Dari iklan online menggunakan media online yaitu internet atau dalam jaringan. Dan iklan offline menggunakan media nyata yaitu banner, flyer, brosur, koran, dan majalah. Yang kedua, dari segi manfaat jangkauannya. Dari segi iklan online, segi manfaat jangkauannya mempromosikan produk atau jasa kepada pelanggan yang jauh atau lebih luas jangkauannya. Sementara iklan offline, segi manfaat jangkauannya mempromosikan cenderung pada pelanggan terdekat. Dari segi yang ketiga yaitu biaya promosi. Dari iklan online, biaya promosi mengurangi biaya untuk mengunjungi konsumen secara langsung. Dari iklan offline, biaya promosinya memerlukan biaya yang lumayan untuk media cetaknya dan jasa biaya mengunjungi konsumen secara langsung. Dari segi yang keempat yaitu mendapatkan produk atau jasanya. Dari iklan online, konsumen dapat membeli atau memesan produk secara online. Dan iklan offline, konsumen harus datang kepada toko secara langsung. Dari segi yang kelima yaitu tingkat kepercayaan konsumen. Dari iklan online, segi tingkat kepercayaan konsumen masih kurang percaya dan tidak bertemu langsung oleh penawar. Dan iklan offline, segi tingkat kepercayaan konsumen yaitu karena dapat bertemu langsung dengan penawar iklan.
Di sini saya akan menjelaskan yaitu AIDA. AIDA adalah akronim dari awareness. Awareness itu adalah kesadaran atau daya tarik, dan interest itu adalah minat, desire adalah keinginan, dan action adalah aksi. AIDA adalah model marketing yang dapat mengidentifikasi tahapan kognitif yang dialami seorang dalam proses pembelian untuk suatu produk dari layanan. Jangan lupa nih ya, subscribe. Oke.